Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta saudara-saudara yang menyaksikan pidato saya ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah senantiasa memberikan anugerah dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya, Niputu Suryaningsih, perwakilan dari SMP Negeri 6 Kintaman, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pemanfaatan Digitalisasi untuk Membangun Pemuda Berkarakter Pancasila. Saudara-saudara, pemuda adalah kita yang tengah berada pada fase peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini, cenderung perilaku kita masih begitu lambat, sehingga mudah meniru segala perilaku dari lingkungan sekitar. Apabila kita salah menempatkan diri dalam perkara, maka tak urung kita akan terjebak dalam pergaulan bebas, meniru perilaku menyimpang seperti kecanduan narkoba dan seks bebas. Sering pula kita temui berita atau menyaksikan langsung kejadian tawuran antar pelajar yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Coba kita renungkan sejenak. Jika hal ini terus terjadi, bagaimana nasib bangsa kita di masa mendatang? Generasi muda adalah generasi emas penentu masa depan bangsa. Di tangan para pemuda lah bangsa Indonesia akan berkembang menuju negara yang maju, seperti yang disampaikan Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Artinya, apabila kita bersatu, maka kekuatan yang besar akan terhimpun untuk bangsa dan negara ini. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda agar bisa disebut pemuda yang kreatif dan berkarakter Pancasila? Jawabannya sangat sederhana, yakni belajar. Dilihat dari segi ide kreatif kita sebagai pemuda-pemudi, harus bisa memanfaatkan ponsel dengan bijak agar pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kuncinya hanya satu: mencari konten-konten bermakna, kreatif, dan kita harus senantiasa siap berproses, menerima segala hal yang bermanfaat, serta menolak yang sifatnya merugikan. Sedangkan bila kita teropong jauh dari berkarakter Pancasila, artinya kita sebagai pemuda-pemudi, pertama,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kunci dari elemen ini yaitu selalu mengamalkan ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, kepada manusia, alam, dan negara yang kita cintai. Kedua, berkebinekaan global. Di sini kita dianjurkan untuk mempertahankan budaya leluhur dan menghargai budaya orang lain. Yang ketiga, gotong royong. Kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama agar kegiatan yang dilakukan dirasa mudah dan ringan. Keempat, mandiri. Kita sebagai pemuda maupun pemudi harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Yang kelima, bernalar kritis. Bisa memilah hal yang positif maupun yang tidak baik dari proses belajar yang telah kita dapatkan, dan bisa memberikan pendapat langsung dalam pembelajaran yang didapatkan. Sedangkan yang terakhir, kreatif. Pemuda-pemudi di sini dianjurkan bisa menghasilkan karya yang orisinal, bisa memanfaatkan celah maupun memanfaatkan barang yang tidak terpakai menjadi suatu barang yang berharga untuk diri sendiri dan masyarakat luas. Sejatinya, kita dapat belajar banyak dari dunia maya. Jangan habiskan waktu hanya untuk bermain dan menonton sesuatu yang tidak bermanfaat. Pergunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya, seperti mencari video-video edukasi dan motivasi yang dapat mendukung proses belajar kita, baik di sekolah maupun untuk persiapan masa depan yang lebih gemilang. Sering kita temui orang sukses yang berawal dari pemanfaat teknologi. Mereka senantiasa belajar hal baru untuk mendalami suatu usaha melalui media sosial. Ada pula yang sukses menjadi pelaku digitalisasi, seperti menjadi blogger dan konten kreator di berbagai platform media sosial untuk menambah penghasilan. Maka, kita sebagai generasi muda jangan ragu untuk meniru jejak orang sukses. Jangan pula munafik terhadap perkembangan teknologi. Mari bersinar, gantungkan mimpimu setinggi-tingginya. Bekali diri dengan ilmu pengetahuan yang positif dan giatlah belajar. Niscaya kesuksesan akan datang menghampiri kita, dan kita akan menjadi berlian bagi keluarga, masyarakat, dan negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Seperti pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada perilaku maupun perkataan yang luput dari kesalahan. Maka dari itu, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Pemuda kreatif berkarakter Pancasila, merdeka! Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan.